Indonesia yang positif terinfeksi virus corona dapat melakukan kontak dengan Tanggal 16 Maret 2020 menjadi catatan sejarah. Aktivitas pembelajaran seluruh Indonesia terhenti. Pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di wajah pendidikan Indonesia. Menuliskan suka dan duka bagi guru Kusuma Bangsa. Jadi kalau sebelum COVID seperti madrasah mata lainnya, memang kami mengadakan sistem tatap muka. Kami juga pernah melakukan hal seperti dianjurkan oleh pemerintah. Itu anak-anak atau santri kita pulangkan untuk kami bisa menjangkau anak-anak dengan sistem daring. Jadi dalam proses pembelajaran, yang namanya kehadiran itu termasuk faktor penting dalam kesuksesan anak-anak, kan? Maka di sini sudah semestinya guru itu mengabsen anak. Karena ketika guru mengabsen anak, maka anak ini akan menjaga kehadirannya. Tetapi ketika guru tidak mengabsen anak, itu kadang anak memberikan tanda kita mengalami kendala dalam mengabsen tersebut. Kemudian juga di lapangan juga di absensi tadi tujuannya kan ketika kita tahu anak ini tidak hadir, ini kan kita pengen menindaklanjuti bagaimana hal ini semua ini tersampaikan kepada orang tua, gitu kan. Cuman untuk menyampaikan kepada orang tua di situ kan perlu yang namanya waktu, kemudian tenaga juga, gitu kan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Garuda Trieka mempersembahkan Smart ID Card Presensi Digital. Sistem ini dikembangkan untuk membantu tenaga pendidik dan manajemen sekolah untuk mendata kehadiran siswa. Selain dapat digunakan sebagai kartu pelajar, ID card-nya juga dapat digunakan sebagai media presensi digital. Orang tua juga merasa dekat dengan sekolah karena sekolah secara aktif mengirimkan laporan kehadiran siswa setiap hari. Untuk pemesanan sistem ini, sekolah dapat melakukan pembelian online melalui siplahblibli.com. Smart ID Card Presensi Digital meringankan pendidik dalam melayani generasi cerdas. Ini membangun sebuah positif antara wali murid, siswa, dan dewan guru, mungkin barangkali bisa. Jadi dengan adanya sistem ini, ketika absensi langsung tersampaikan ke orang tua, jadi pendidikan bisa berjalan bersama. Orang tua memantau anak, guru juga di sini memberikan pembinaan-pembinaan, sehingga ketika ada kekurangan, orang tua bisa menasihati, sehingga antara orang tua dengan guru bisa jalan bareng bagaimana mendidik anaknya menjadi orang yang sukses. Ya, harapan saya ya kalau bisa kehadiran daripada siswa ini ada sebuah titik perangsang ya bagi siswa kita ini, kalau bisa ya sedapat mungkin bekerja sama semuanya para stakeholder, begitu juga dengan para pengasuhan maupun para wali busro, begitu juga dengan para kepala sekolah, camat, MA dan MTS serta pimpinan untuk bagaimana tujuan daripada daerah kita ini supaya nanti ke depan lebih baik sesuai dengan visi dan misinya. Setidaknya kalau bisa di bawah standar 5% kehadiran persiswanya itu dikecilkan lagi. Kalau bisa jangan lebih daripada 5% tidak hadir. Harapannya kita mengharapkan semuanya supaya para dewan guru juga sesuai dengan arahan daripada Sekdako Kota Lok Sumawe supaya mengatur jarak dalam pelajaran, kemudian yaitu memakai masker dan mengurangi. Namun sedemikian untuk sementara ini marilah kita
meningkatkan untuk pembelajaran sesuai dengan protokol kesehatan, dan kedepannya lebih prestasi untuk Kota Lok Sumawe, dapat mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah ada. Saat ini dalam dunia pendidikan kita merasakan ya, ketika dalam pertemuan-pertemuan kepala sekolah ataupun dalam pertemuan-pertemuan guru, banyak yang mengeluhkan tentang kondisi siswa ataupun santri yang kurang terkontrol, gitu kan. Sering mengeluhkan kenakalan siswa ataupun santri, gitu kan. Sebenarnya kalau kita ujung-ujung kita turut, gitu kan, kita mendapatkan bahwasanya terjadinya kenakalan tersebut mungkin kurangnya dalam pembinaan, gitu kan. Dan kurangnya pembinaan ini ada kemungkinan disebabkan orang tua tidak tahu bagaimana kondisi anaknya ketika di sekolah. Apakah anaknya datang atau tidak, ketika berangkat dari rumah itu sampai ke kelas atau tidak. Kemudian kalau sampai ke kelas itu terlambat atau tidak, orang tua mungkin tidak tahu, sehingga beranggapan bahwasanya anaknya aman belajar dibimbing oleh guru. Insya Allah anak akan terpantau apakah sampai ke sekolah atau tidak, sehingga nanti bisa dibina secara konsisten. Perkembangan anak terpantau sehingga kita memberikan arahan juga lebih mudah. Jadi harapannya mudah-mudahan tidak hanya di daerah kita saja, tetapi di sekolah-sekolah umum bisa diterapkan sistem yang seperti ini. Sebagai perusahaan pengembang sistem informasi, kami ingin menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Smart ID Card Presensi Digital, selain dapat digunakan sebagai kartu pelajar, juga dapat menjawab kebutuhan guru, dosen, dan manajemen lembaga pendidikan yang menggunakan model hybrid learning.